Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan faslun fi furudil wudu'i. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiku fasol siji fi furudil wudu'i ing dalem nerangake pira-pira fardune wudu. Pasal menerangkan tentang beberapa fardunya wudu. Secara umum kula jenengan sudah praktek. Tetapi penting kula jenengan terus untuk kita perhatikan walaupun sederhana. Kenapa? Di zaman Rasulullah niku enten sahabat salat wudu salat. Setelah salat Rasulullah menyampaikan, ulangi salatmu, ulangi wudumu, sempurnakan wudumu. Lah ini penting sangat. Khawatir kula jenengan masih sementara wis koyo-koyo ala wis wudu wis iso. Khawatir ada yang kurang sempurna. Cara langsung kita bertemu dengan Rasulullah, wudumu kurang sempurna. Khawatir seperti itu. Maka itu penting kita perhatikan walaupun hanya sekedar wudu niki. Yang kedua, karena dengan wudu itulah wudu yang benar, wudu yang sempurna, itu yang menjadi salah satu tanda kita adalah umat Rasulullah, tanda bahwa kita jalan menuju surganya Allah itu akan terang benderang. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyampaikan bahwa nanti umat Islam ini dibangunkan dari alam kubur wurron muhajjalin. Wurron ini tangannya ini bersinar. Tangannya bersinar. Wurron ini wajahnya nggih. Wurron itu wajahnya bersinar. Bersinar. Kalau wudunya sempurna, maka sempurna wajahnya bersinarnya. Muhajjalin, tangannya bersinar dan kakinya bersinar. Nah, ini nanti yang menjadikan tanda bahwa wudu kita benar dan sempurna. Nanti di akhirat itu yang paling sangat berbahagia hasil yang kita peroleh. Dan wa huwa utawi wudu bidommil wawi kelawan den waca dhammah wawune bil asyuri ing dalem qaul kang masyhur iku ismun jeneng lil fi'li maring perbuatan, maring penggawe. Wudu yang dibaca dhammah wawu, pakai wudu, itu adalah nama dari suatu perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan mensucikan hadas kecil. Itu jenenge wudu. Jadi perbuatan kita, kelakuan kita, membasuh muka, membasuh tangan sampai membasuh kaki, itu dinamakan wudu. Wa huwa utawi ismun lil fi'li iku al muradu kang den karepake guna ing dalem kene fasol wa bi fathil wawi lan kelawan den waca fathah wawune. Kalau dibaca fathah wawu berarti wadu, bukan wudu tapi wadu. Iku ismun jeneng lima maring perkara yutawaddau kang den gawe wudu apa bihima. Kalau yutawaddau dipakai isim majhul. Kalau seumpama isim fa'il mabni fa'il wonten napa-napa ngeten. Iku ismun jeneng lima maring perkara ya tawaddau kang wudu sapa wong bihi kelawan ma. Kalau dibaca fathah wadu
itu nama dari perkara yang dipakai wudu. Berarti nopo? Air yang dipakai wudu itu namanya wadu. Wa yastamilu lan mengku mencakup apa al awalu kalimat sing pertama yaiku wudu ala furudin ning atase pira-pira fardu wa sunanin lan pira-pira kesunahan. Kalau wudu itu mencakup tentang fardu dan kesunahan-kesunahan. Jadi wudu perbuatan untuk menghilangkan najis, menghilangkan hadas kecil yang mencakup tentang beberapa fardunya. Fardunya wudu dan beberapa kesunahan-kesunahannya. Kalau menurut Imam Ghazali, wudu itu ada dua macam. Ada yang wudu hanya bisa menghilangkan hadas kecil saja. Wudu yang bisa menghilangkan hadas kecil itu berarti hanya menghilangkan dosa zahir. Wudu yang hanya menghilangkan hadas kecil itu wudu yang bisa menghilangkan, menghapus dosa zahir. Dosanya tangan, dosanya muka, mata, telinga, hidung, mulut, dosanya kaki. Niku wudu yang pertama. Yang kedua wudu tapi bisa menghilangkan dosa zahir dan batin. Kata Imam Ghazali teng kitab Bidayatul Hidayah niku. Jadi ada wudu yang hanya menghilangkan dosa zahir, dosanya perbuatan tangan, mata dan semuanya. Yang kedua, wudu yang bisa menghilangkan dosa zahir dan batin. Dosanya tangan juga terhapus, dosanya batin kita. Mungkin ada riya, mungkin ada ujub, mungkin ada sombong. Di saat kita berwudu dengan cara yang kedua, wudu yang kedua ini akan bisa hilang. Mungkin nanti kalau sudah fardunya wudu untuk menghilangkan hadas kecil, setelah itu nanti ditambah tentang keterangan hadas yang wudu yang bisa menghilangkan dosa zahir dan batin. Wa dzakara lan nuturna sapa al musannifu kiai musannif al furudha ing pira-pira fardune wudu fi qaulihi ing dalem dawe kiai musannif wa furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sitatu asya'a 6 pira-pira perkara. Fardunya wudu ada 6. Insyaallah pun kita lakoni ini. Tinggal mangke apakah sudah sempurna napa dereng. Ahadu wa utai salah siji sitatu asya iku an-niyatu niat. Niat itu bagaimana? Wa haqiqatuha utawi hakikate niat syar'an ing dalem cara syariate iku qasdus syai'i nejo suwiji-wiji muqtaronan hale den barengake bi fi'lihi kelawan ngelakoni syai'in. Yang dikatakan niat secara syariat itu adalah sengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan melakukan. Niku niat. Jadi soal lagi niat itu adalah bersengaja, sengojo
mau melakukan sesuatu bersamaan dimulai dengan melakukan sesuatu itu. Itu niat. Kalau kita mau menyapu, berarti kita sudah megang sapu dan mulai menyapu. Baru di situ ada niat. Ya, niku niat teng mriku, lek cara nyapu. Dan fa intarokho mongko lamun tertunda ngende-ngende apa fi'lu anhu saking qasdu syai', jika perbuatannya itu tertunda, perbuatannya itu mundur dengan kesengajaan melakukan, contoh begini, aku tak nyapu, sampean belum megang sapu, belum melakukan, perbuatan menyapu masih belum, tapi sampean punya sengaja, itu apa namanya? Sumia den arani opo taroho utawa qasdu den arani azman ing azam. Kalau perbuatannya tertunda, maka kesengajaan untuk mau melakukan itu dikatakan azam. Lek cara Jawa jane nggih padha, bahasa Indonesia nggih padha. Niat karo azam itu sama, qasdu dengan azam itu sama. Jadi tapi bisa juga rencana, azam itu bisa rencana. Jenengan mau tidur, kepingin melakukan sholat tahajud. Padahal tahajud atau menunggu tidur dulu. Akhirnya mau tidur, ya Allah, saya mau melakukan tahajud. Tapi tidak langsung melakukan, maka itu namanya azam. Mereka bisa rencana. Iya, bisa rencana. Dan tapi lek wong Jawa nggih padha niat. Ancen niate kurang ya gak tangi, akhir begitu. Ngeten nggih. Jadi sampean aku mampu kate tahajud gak situ, ancen niate kurang. Kan begitu kadang-kadang nggih. Betul. Aku sering katanya ngomongmu hanya gak niat, kan begitu. Nah, gitu. Padahal niat itu adalah sudah kalau mau bersilaturahmi, jenengan sudah mengeluarkan sepeda, sudah dibunyikan berangkat, itu niat silaturahmi, budal, itu niat. Tapi kalau sampean katanya yang mau ke silaturahmi, tapi masih mandi dulu, itu bukan niat, masih apa? Azam. Rencana aja nih ya, rencana ngeten mawon. Tetapi ada yang niat itu diperbolehkan tidak berupa niat, tapi azam boleh. Seperti apa? Seperti puasa. Puasa itu kulon jenengan sebenarnya mulai puasa kapan? Mulai puasa itu pas der adzan subuh. Karena di situ mulai puasa. Tapi karena sulitnya mengepaskan, apa mengepaskan itu? Apa? Napa? Apa ya? Ngepasno niku lho. Apa bahasa iki? Ya wis sembuh lah. Mengepaskan permulaan Ramadan, permulaan puasa kan sulit. Ngapunten kula jenengan seumpama mau puasa lek dipasno pas adzan itu. Pas ndek jeding. Loh, lah kok wis adzan belum niat. Wah, batal puasanya. Maka karena sulit seperti itu diperbolehkan niat itu dengan azam, yaitu bersengaja untuk melakukan puasa. Waktunya setelah sholat isya baru sudah diperbolehkan untuk berniat istilahnya. Saking sulitnya. Dan kalau yang lain mungkin bukan sulit, seperti ihram. Orang ihram itu berpakaian dulu, berpakaian ihram, sudah mandi, berpakaian, baru mau keluar berangkat sudah nawaitu ahramtu bil haji awil umrah. Nah, situ mulai berangkat sudah. Nah,
Pun ini wudu. Jadi kalau seumpama tertunda pekerjaannya dinamakan azam. Watakunulan ono apa niyatu niat iku inda ghusli awali juz'in nalikane basuh kawitane juz kawitane bagian minal wajhi saking wajah. Niat wudu itu dikala memulai basuhan wajah. Nah, dikala memulai basuhan wajah niku baru niat niku yang menjadi fardunya, yang menjadi rukunnya daripada wudu. Niat sambil memulai membasuh. Kalau sampai bahasa Arab nawaitul wudu, tadi pas mulai meletakkan air di wajah, itu baru niat. Nah, ini yang wajib, Kita lanjutkan dulu. Ai muktaronatan tegese den barengno bidzalikal juz'i kelawan mengkono-mengkono bagian, mengkono-mengkono juz. La bi jami'ihi ora kelawan sekabehane wajah. Wala bima lan ora kelawan barang qablahu sadurunge wajah. Wala bima lan ora kelawan barang ba'dahu ing dalem sakwuse wajah. Jadi niat itu tadi memulai membasuh wajah, nawaitul wudu'a dalam hati. Pas memulai nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Memulai sebagian, tidak harus kabeh. Nawaitul wudu'a mboten, pokoke awal ngeten iki wis niat. Labi jami'i mboten di saat sudah membasuh semuanya. Tapi di awal sebagian membasuh itu baru niat. Wala bima qablahu, dan tidak sebelum membasuh muka. Nah, kalau niat sebelum membasuh muka itu bukan niat yang menjadi fardu, bukan niat yang menjadi rukun, tapi kesunahan. Kesunahan untuk membantu hati dalam berniat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Di dalam hati plek nawaitul wudu'a di dalam hati. Jadi kalau hanya niat di lesan saja, maka wudu kita tidak sah. Saya ulangi lagi, kalau kula panjenengan hanya beriat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala, kemudian di saat membasuh muka tidak niat di dalam hati, maka itu wudhu kita tidak sah. Nah, wala bima ba'dahu, atau tidak juga setelah selesai membasuh muka baru nawaitul wudu'a dalam hati. Jadi yang terpenting di dalam hati niku, karena yang di dalam hatiku yang wajib. Kalau yang di lesan, sholat juga sama. Usolli fardhul maghribi itu sunnah di dalam lesan kita, yang wajib nanti di dalam hati. Sebelum saya lanjutkan, ada pendapat Imam Ghazali yang dimaksud dengan muktaronan, bersamaan dengan memulai. Bersamaan dengan memulai membasuh, memulai sholat dan sebagainya, itu secara umum, bersamaan secara umum. Dalam arti ngeten, di saat kula panjenengan lisan mengucapkan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala, tidak hanya lisan tapi di dalam hati juga berniat, setelah selesai baru memulai membasuh, menurut Imam Ghazali itu juga sah.
Kenapa? Karena yang dikatakan bersama muktaronan itu adalah muktaronan amat, muktaronan yang umum. Contohnya ngeten, kalau yang dikatakan bersamaan, muktaron bersamaan, seperti kula jenengan mau berangkat ke pasar, kemudian berdua atau berempat dengan sepeda dua. Kemudian ditanya, "Duh, sampean ini ketok nyang pasar bareng sopo? Bersamaan bersama siapa?" Zaman mengatakan aku bareng ki orang 4. Padahal jenengan berangkatan niku cara jalan niku mesti mboten bareng ngeten. Nggih. Mesti ana yang di depan, ada yang di belakang. Di depan dan di belakang pun tidak langsung dempet. Ada kelonggaran, kadang yo di napa jenenge dibalap karo wong mundur meneh. Balap mobil mundur meneh, tapi tetap secara umum di saat kita ditanya ke pasar bersama siapa, walaupun ini agak belakang, mesti kita menyebut bersama yang di belakang nih. Lah, ini bersamaan yang umum menurut Imam Ghazali seperti itu. Nah, tapi kalau menurut Imam Asy'arani di dalam kitab Mizan Al-Kubra, bersamaan yang umum ini khusus untuk orang-orang umum. Maksudnya orang umum apa? Orang awam. Bagi orang-orang khusus tidak boleh pakai yang muktaronatan amah ini. Orang-orang khusus sinten? Orang-orang yang berilmu. Ya, lecok ibaratnya ya ustadz, kiai, sak pendukur ngoten niku lah. Enggak boleh pakai yang umum, tapi yang khusus, yang betul-betul nawa itu bersama. Kenapa? Karena mereka mampu melakukan seperti itu. Kalau orang umum kadang angel, katanya ngeten ini kadang lali. Akhirnya aku kadang bareng nawaitul wudu alih. Dalam hati tetap bersama dengan lisan. Nawaitul wudu alih rafil hadasi ila suwari fadlullahi ta'ala. Nah, tapi di dalam hati tetap di saat mengucapkan tadi bersamaan dengan hati. Tidak hanya cukup lisan. Karena tempat niat itu di dalam hati, bukan di lisan. Jelas nggih? Kita lanjutkan. Fayanwi mongko niat sapa al mutawaddi wong kang wudu inda ghuslima ing dalem nalikane basuh barang dzukira kang den tutur apa ma niat raf'a hadasin ing ngilangi hadas siji min ahdasihi saking pira-pira hadase mutawaddi au yanwi utawa niat sapa wong istibahata muftakirin ing amrih kawenangane perkara kang butuh ila wudu'in maring wudu. Au yanwi utawa niat sapa wong sapa mutawaddi fardhul wudu'i ing fardune wudu. Awil wudu'a utawa niat wudu faqat hale bloko. Awit toharota utawa niat sesuci anil hadasi saking hadas. Fa illam yakul mongko lamun orang ngucap sapa mutawaddi anil hadasi saking hadas lam yasiha mongko ora sah apa wudu. Maka di saat memulai membasuh wajah, di saat kita berniat wudu, maka niat kita satu boleh nggih, ojo macam-macam. Niat itu macam-macam. Satu, niat raf'a hadasin. Niat menghilangkan hadas.
Walaupun kula jenengan tidak menyebutkan hadas kecil, boleh. Pokoknya nawaitul wudu, nawaitu raf'a hadasin, nawaitu raf'a hadasin, itu boleh. Atau niat istibahata muftakirin ila wudu'in, nawaitu istibahata muftakirin ila wudu'in, boleh. Nawaitu istibahata sholati, boleh. Nawaitu istibahata qiraatil Qur'an, apa maskil Quran, lek qiraah mboten wajib wudu nggih, memegang boleh. Utawa niat fardul wudu'i, nawaitu fardul wudu'i, atau nawaitul wudu'a, boleh. Au nawaitu toharota anil hadasi, wes macam-macam niat iki wis. Jadi sampean mungkin wudu bersama kok mendengar niate beda iku sah. Karena mungkin yang kita hafal sementara niki napa? Nawaitul wudu atok niku, liyane mboten hafal. Sing gampang oleh. Pas kita wudu bersama di masjid yang wudu, nawaitu toharotaan hadasin. Mungkin niat apa maneh gitu. Mungkin begitu. Nah, padahal itu boleh. Niat bagaimanapun boleh. Boleh. Atau fa'ilam yakul anil hadasi lam yasika. Jika dia berniat bersuci saja, nawaitu toharota, gitu saja. Boten anil hadasi. Tidak mengucapkan anil hadasi. Fa'ilam yakul anil hadasi lam yasika. Jika hanya niat nawaitu toharota lillahi ta'ala tanpa menyebutkan anil hadasi, maka wudunya tidak sah. Tanpa menyebut hadas pada kalimat nawaitu toharota. Kalau nawaitul wudu'a saja boleh, karena wudu itu memang menghilangkan hadas kecil. Jelas nggih? Nah, tapi ya gak usah ngel-ngel lah, niat pokoknya niat umum ngoten mawon wis. Hanya niki jagani. Kalau ada orang niatnya kok berbeda dengan kita, berarti ya tetap wudunya sah ngoten mawon. Dan yang kedua, kula sampean gak usah aneh-aneh. Cek aneh aku rek tak nggo niat sing kak bodoh karo wong liya. Pas niat bersama dengan orang banyak, niat dibanterno pisan. Nawaitu toharota anil hadasi. Wong delok kabeh iki niat apa iki kan begitu nanti. Kalau zaman sak mangke balak-balik kepethuk ngono iso-iso di video. Setelah itu diviralkan. Karena tidak mboten umum, akhirnya niki bisa juga dikomentari model anyar. Insyaallah. Dan pun wa idza nawa lan ari kalane niat sapa wong ma ing barang yuk tabaru kang den wilang-wilang apa ma min hadhihin niyati saking iki niat. Jika seseorang sudah berniat seperti tadi, niat menghilangkan hadas, niat memperbolehkan apa yang butuh pada wudu, niat fardunya wudu, niat wudu atau niat yang lain, wasyarroka lan nyekutokno nambahi ngeten lah apa nggih nambahi sapa wong ma'ahu sertane ma. Jadi tidak hanya niat wudhu saja, tidak hanya niat wudhu mawon. Niat nopo? Niatatan divin ing niat bebersih, utawa niat autabarrudin, utawa niat golek adem. Panas rek, poso-poso wae panas. Wis aku tak wudhu
cek adem wajahku samane. Seumpama begitu, boleh soha mongko sah apa wudu'uhu wudune wong. Tidak jenengan puasa atau pas panas ngeten lek cara raut tok eman. Ngeten nah. Wah wis tak pokoknya dia jeding apa kok panas wajahku. Biur raut tok eman. Mesisan wudu pisan. Oleh ganjaran dosa terhapus seger pisan. Ya, kalau hanya sekedar biur wajah dibasahi tok raut tok mboten angsal ganjaran. Ya, nggih. Wasani ghuslu jami'il wajhi wallahu alam bissawab. Malam hari hanya satu masalah wudu yen niku bab niat. Mau diatos betul. Wis kalau kula sampean memang mboten mampu memulai wudu bersamaan dengan niat nawaitul mboten saged wis ikut pendapat Imam Ghazali mawon. Masih gak bareng nawaitul wudu'ah, tapi tetap di dalam hati harus nggih. Yang di dalam hati niku harus punya sengaja untuk berwudu di dalam hati niku harus. Jadi pas nawaitul wudu'ah li rafil hadath di dalam hati berniat juga seperti itu. Maka menurut Imam Ghazali boleh. Walaupun mboten pas awal ngaten niki. Ngaten. Monggo mbok pilih wonten sing ngersakaken tanglet. Monggo. Niatnya harus fardu itu ada 3. Aku niat sholat dan menyebutkan apa gitu ya. Kalau yang sunnah ada 2. Kalau di dalam sholat dan di dalam niat wudu ini kita harus minimal dua tersebut atau bagaimana? Di dalam sholat niat itu memang ada ketentuan. Harus menyebutkan beberapa, ada 3 hal yang perlu disebut kalau sholat. Nah, sementara wudhu kan juga mungkin kita wudhu sunnah. Wudhu yang karena memang kita masih tidak punya wudhu, masih hadas, kemudian kita ingin memperbarui wudhu. Mungkin wudhu kita wis aku sik ndek wudhu, tapi ya eman lah sekadunya kel banyu gak wudhu nah. Mungkin begitu, akhirnya wudhu. Nah, wudhu yang kedua kan sunnah. Nah, apakah sama di dalam niatnya, di dalam berwudhu itu? Kalau di dalam wudhu itu hanya menyebutkan tadi sebagian tadi, boleh tidak menyebutkan fardunya. Ispokai nawaitu raf'al hadasi asghuri lillahi ta'ala. Yang terakhir di tengah-tengah lagi boleh nawaitu fardhul wudu'i atau nawaitul wudu'a. Di belakang tidak menyebutkan lillahi ta'ala, tidak menyebutkan fardhul lillahi ta'ala, itu boleh. Khusus di dalam wudu. Apakah wudu niku wudu yang wajib atau wudu yang sunnah? Nah, kenapa kok wudu sunnah pun boleh tidak sunnah tapi seumpama menyebutkan fardu juga, karena wudhu sunnah itu tidak akan mempengaruhi terhadap wudhu yang wajib. Berbeda dengan sholat. Sholat itu memang ada klasifikasinya, ada kelasnya wajib, ada kelasnya sunnah. Jika tidak disebutkan, tidak disebutkan fardunya, bisa juga disangka ini sholat sunnah, maka perlu menyebutkan sunnah. Nah, ngeten, insyaallah ngeten. Oke, di dalam sholat fardu niatnya apa saja nanti niki mangke teng bab sholat mangke wonten. Nah, itulah salah satu ketelitian Imam Ghazali di dalam mewajibkan niat.
Walaupun hadisnya sama, innamal a'malu binniyat. Semua ulama, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad semua pakai hadis ini di dalam berniat. Tetapi perbedaan hukum dalam mengambil niat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib tapi menjadi penyempurna. Ya, gak wajib niat tapi jadi sampurna nih. Kalau seumpama tidak niat, ya sah tapi gak sampurna. Nah itu menurut Imam Malik sama Imam Abu Hanifah. Tapi kalau Imam Syafi'i wajib. Kenapa wajib? Untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Untuk mengetahui derajat ibadah itu dengan ibadah yang lain, dengan niat. Contohnya kalau cara seumpamane Imam Imam Malik ngaten mawon cara niat mboten wajib. Antara sholat tahiyatul masjid dengan sholat qobliyah lek kan niate padha. Nggih. Kan sama-sama 2 rakaat. Tahiyatul masjid 2 rakaat, syukril wudu 2 rakaat, qobliyah 2 rakaat. Terus untuk membedakan iki sembahyang apa? Cara mboten damel niat. Lah, Imam Syafi'i harus supaya beda ini. Harus Imam Syafi'i ini. Lek mboten ngoten gak sah. Cara malaikat iki kate nulis iki salat apa iki? Salat mutlak kok mlebu masjid. Tahiyatul masjid lah kok mari wudu. Mari wudu, lah kok kate sembahyang wajib. Ditulis apa iki? Akhirnya malaikat, wah, ya apa ya? Jarno dhisik apa ngoten. Tapi kalau Imam Syafi'i jelas harus pakai niat. Oh, tahiyatul masjid. Nambah sholat lagi. Oh, tulis lagi. Oh, yang kedua syukril wudu. Oh, yang ketiga qobliyah, tulis semua. Ya, ngeten. Tetapi di sisi lain juga Imam Syafi'i dalam mengartikan suatu hadis itu kadang memakai arti sempurna, tetapi kalau Imam Abu Hanifah memakai tidak sah. Contoh nih, Imam Syafi'i mengartikan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, atau mengatakan la yuhibbu ahadukum hatta akuna, kata Rasulullah, hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kalau menurut arti Imam Abu Hanifah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bukan orang yang beriman. Bukan orang yang beriman menurut Imam Abu Hanifah. Sampai orang tersebut mencintai terhadap sesuatu kepada saudaranya sebagaimana mencintai sesuatu untuk dirinya. Ini Imam Abu Hanifah. Bukan orang yang beriman. Tapi lek Imam Syafi'i lek bab ngeten iki gak sampurno imane. Tidak sempurna iman seseorang sampai seseorang itu mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai sesuatu untuk dirinya. Jadi lek kula sampean melok mazhab Hanafi, kalau jenengan itu jualan jualan nopo sembarang, sing jelas lek jualan lek kepingin laris, gitu. Lek cara kula sampean dagangane laris seneng napa mboten? Nah, pertanyaannya, di saat toko kula sampean mboten laris, tokone tangga sing laris, sampean seneng mboten? Hah? Seneng mboten? Mboten nggih. Lah, di saat kalau sampean gak seneng lek tokone tangga laris,
berarti iman kita kalau menurut Imam Abu Hanifah tidak sah. Ayo. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i keimanan kita belum sempurna. Loh, kira-kira melok sinten kira-kira ngoten lho. Berat lho ning saestu. Kudune kalau kita iman kita bener menurut Imam Abu Hanifah, kalau tokonya tetangga itu laris, kita malah justru bersyukur, alhamdulillah tokone tonggo laris. Lho tokone dhewe, masalah toko dhewe gak masalah, gak laris gak apa-apa. Karena podo senenge. Di saat toko kita laris juga seneng, di saat tokone tonggo laris yo seneng. Jangankan toko kula sampean gak laris, toko kula sampean padha larisi karo tangga niku kadang-kadang ya sik gak seneng. Nggih. Padha larisi lho kadang-kadang mboten seneng. Napa malih toko kula sampean gak laris, tokone tangga sing laris. Maka dari itu, di saat mengartikan hadis itu, Imam Syafi'i tidak memakai tidak beriman, tapi tidak sempurna. Nah, untuk supaya bisa menjadi sempurna ada beberapa ulama yang memakai cara lek kados contoh kala wau. Kalau toko kula sampean mboten laris sementara toko tetangga sing laris, bersyukur kita kalau bisa, alhamdulillah tokone tanggaku sing laris. Kok cara toko tok sing laris. Wah, aku wedi tanggaku sampai melayu nyang dukun. Lek sampai melayu nyang dukun bahaya. Lah ngoten nah. Tapi karena kita yang punya orang beriman kita masih gak laris ya alhamdulillah tetap ndonga tok yang pangeran, mboten sampai melayu nyang dukun. Napa malih sampai toko tanggane sampai bangkrut, magrib bangkrut, khawatir. Engko lek tokone bangkrut gak dodolan. Lek ngingu tuyul tambah ya apa rek. Maka di saat toko tangga laris, alhamdulillah laris toko tanggaku. Alhamdulillah. Bersyukur supaya keimanan kita belajar tertata dengan sempurna menjadi keimanan sing sempurna. Insyaallah ngaten. Ya kon nggih. Itulah rahmatan perbedaan ulama itu rahmat. Maka dari itu kula pribadi sangat senang dengan pendapatnya Imam Asy'arani. Imam Asy'arani itu aslinya mazhab Syafi'i. Sebagian ulama di dalam buku-bukunya niku Imam Asy'arani dikatakan termasuk wali kutub. Orang-orang yang betul wali gitu. Jadi pendapatnya niku semua pendapat mazhab 4 ini ditampung. Kemudian dilihat, oh ini berat, ini ringan. Oh yang ringan untuk orang umum, yang berat untuk orang-orang khusus. Seperti itu. Sehingga di dalam pendapatnya, di dalam membandingkan semua pendapat, pada akhir pendapat beliau pasti mengatakan faruji al-amru ila martabatayil mizan. Bahasa mriki disesuaikan dengan kondisi seseorang masing-masing. Oh melok mazhab iki monggo kalau memang kondisinya cocok dengan dia. Oh ikut mazhab ini kalau memang cocok dengan kondisinya. Nah niku. Jadi kula sampean tidak harus fanatik mazhab Syafi'i enggak. Sok mau begitu. Ya kalau kita di masyarakat majemuk nggih. Wah sulit kita. Sulit. Ya, yang mungkin pernah kalau sampaikan seperti jual beli niku. Jual beli di masyarakat kita lebih banyak ikut pendapat Imam Malik. Kenapa? Karena nopo? Watak orang Jawa itu husnudzon. Tidak berburuk sangka. Berbeda dengan McD. McD niku suudzon. Nopo? Wedi gak bayar mu. Akhirnya durung dipangan kudu bayar dhisik.
Sekecil apapun kudu bayar dhisik. Lah wong Jawa husnudzon, masih utang ya sik tetep insyaallah bayar, ngoten. Akhirnya napa? Gathik ngomong marang jupuk pangan. Ya meneng mawon sing duwe toko, sing duwe warung. Meneng nggih. Mendel mawon mboten ngomong marang jupuk pangan. Entek jupuk maneh. Napa sing duwe warung prot? Iku lak apa njabuk apa njaluk apa nyapa iku? Kan mboten. Husnudzon. Berbaik sangka memang wong Jawa ini wis berbaik sangka. Akhirnya kadang-kadang sering dibujuki. Saking apike sangkaane kadang-kadang sering dibujuki. Nah, tapi semua itu insya Allah. Kalau menurut Abuya, ayahnya dan Sayyid Maliki yang beliau pernah diimpikan bertemu dengan Rasulullah, mungkin sering niki diberitakan bahwa umat Rasulullah yang paling disenangi itu adalah umat Islam Indonesia. Lah ini habaib orang-orang alim tuh sewenenge teng Indonesia niku nemen. Sewenenge teng Indonesia nemen. Kenapa? Di samping memang akhlaknya yang terbaik, kemudian ada cerita bahwa abahnya Said Maliki ini pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah, kemudian ditanya Rasulullah, siapa umatmu yang paling kau senangi? Bila Rasulullah menjawab, umat Islam di Indonesia. Jadi kita umat Indonesia paling disenangi Rasulullah, insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang disenangi, umat yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.